Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Kali ini, Style Catur akan menampilkan dua permainan catur yang sangat menarik dengan jebakan-jebakan pengorbanan perwira dari hitam. Permainan yang pertama yaitu antara Earl Adams yang memegang bidak putih melawan Bilwal yang memegang bidak hitam. Pertandingan ini berlangsung di North Carolina tahun 1976. Baiklah kawan-kawan, kita langsung menuju ke papan pertandingan. Permainan dimulai dengan pion ke E4. Dibalas pion ke E5, kuda ke F3 mengancam pion, kuda ke C6 melindungi pion, gajah ke B5 pembukaan Ruy Lopez, lalu pion ke A6 mengancam gajah, pertahanan Morphy Defense. Gajah kemudian mundur ke A4, Columbus Variation, lalu pion ke D6 Modern Stance Defense. Raja Putih kemudian diamankan dengan melakukan rokade. Gajah ke G4 memaku pergerakan kuda. Jadi pion ke H3 mengusir gajah. Di sini, hitam tidak menyelamatkan gajahnya, tetapi memilih mendorong pion maju ke H5. Dan disinilah jebakan yang diberikan oleh pemain hitam. Ternyata, putih tidak menyadari jebakan ini. Dengan hitung-hitungan, sudah memenangkan satu perwira, putih kemudian memulai pertukaran perwira. Terlebih dahulu, dengan gajah memukul kuda C6, skak. Pion memukul gajah C6. Putih melanjutkan dengan pion H mengambil gajah di G4. Dan di sini, putih sudah unggul satu perwira. Selanjutnya hitam, sesuai rencana, pion H memukul pion G4, juga mengancam kuda. Pada posisi ini, jika putih juga membiarkan kudanya dipukul oleh pion, maka kedudukan perwira akan kembali seimbang, dan putih pastinya akan baik-baik saja dalam permainan ini. Akan tetapi, di posisi ini, putih lebih memilih mengorbankan kudanya dengan memukul pion E5. Langkah inilah yang menjadi sebuah langkah blunder. Hitam kemudian mendorong menterinya ke H4. Dan setelah langkah ini, kemenangan sudah dipastikan menjadi milik hitam. Dan pada langkah ini, putih pun akhirnya langsung menyerah. Coba kita lihat, jika putih menteri memukul pion G4 mengadu menteri, maka menteri ke H1 atau ke H2 akan langsung skakmat. Kembali. Atau jika kuda memukul pion G4, maka sama saja menteri ke H1 skakmat. Atau langkah lain, semisal benteng ke E1, menteri ke H1 juga akan skakmat. Atau bagaimana jika pion maju ke F3, membuka petak pelarian untuk raja? Maka hitam akan membalas dengan pion maju ke G3, kembali mengunci pergerakan raja putih. Semisal di sini benteng ke E1, maka hitam akan mengakhiri permainan dengan menteri ke H1 skakmat. Kita lanjut pada permainan yang kedua, yaitu permainan antara Paul Descloser yang memegang bidak putih melawan Mikhail Chigorin yang bermain sebagai pemain bidak hitam. Permainan yang berlangsung di Saint Petersburg tahun 1878. Permainan dimulai dengan pion ke E4, dijawab pion ke E5. Kuda ke F3 mengancam pion, King's Knight Opening.
dan dibalas dengan pion ke F5 menawarkan pertukaran pion. Posisi seperti ini lebih dikenal dengan nama Latvian Gambit. Di sini putih menerima gambit, lalu pion E memukul pion F5. Kuda ke C6 melindungi pion. Gajah ke B5 mengancam kuda, dan permainan kini mengarah pada permainan pembukaan Spanyol. Gajah ke C5 menyerang pion F2. Lalu gajah memukul kuda C6, lalu hitam membalas dengan pion D mengambil gajah C6. Kuda lalu mengambil pion gratis di E5. Lalu kemudian gajah juga mengambil pion gratis di F5. Di sini ada langkah yang cukup menarik yang bisa dilakukan oleh hitam setelah kuda memukul pion E5, yaitu gajah memukul pion F2 skat. Jika raja memukul gajah F2, maka menteri ke D4 skat. Raja ke F1, menteri memukul kuda E5. Di sini hitam memiliki posisi yang lebih bagus daripada putih. Kita kembali. Setelah hitam, gajah memukul pion F5. Di sini, langkah rokade adalah pilihan terbaik bagi putih. Tetapi di sini, putih lebih memilih menteri ke H5 melakukan skat. Pion maju ke G6 menutup skat sekaligus menyerang menteri. Putih kemudian mengorbankan kudanya dengan kuda memukul pion G6. Dengan harapan jika gajah memukul kuda, maka menteri akan memukul gajah di C5. Atau jika pion memukul kuda, maka menteri akan memenangkan benteng di H8. Dan di sini, hitam tetap memukul kuda ini dengan pion. Lanjut, benteng mengancam menteri. Rupanya di sini, putih belum menyadari telah dijebak oleh pemain hitam. Menteri tetap memukul benteng H8. Langkah inilah yang memberi kesempatan bagi hitam untuk menggeser menterinya ke E7 skat. Raja menghindar ke D1, kemudian gajah memukul pion F2, mengunci pergerakan raja putih, serta mengancam skakmat dengan gajah ke G4. Langkah terbaik yang seharusnya dilakukan oleh putih adalah pion ke H3, mencegah gajah ke G4. Tetapi putih tetap melanjutkan serangannya, menteri memukul kuda ke D8, skat. Raja ke D7, kembali benteng mengancam menteri. Jika menteri memukul benteng A8, jelas gajah ke G4 akan langsung skakmat. Jadi di sini, menteri ke C4 sembari menjaga petak G4 dari serangan gajah. Hitam kemudian melanjutkan benteng ke E8 menumpuk menteri dengan benteng. Dan di sini, putih pun akhirnya memilih untuk menyerah. Mengapa putih menyerah? Coba kita analisa kemungkinan dari langkah hitam setelah benteng ke E8. Pertama, jika pion ke D3 membuka petak pelarian untuk raja, maka penjagaan menteri putih pada petak E2 menjadi terhalang oleh pion, sehingga menteri ke E2 akan langsung skakmat. Atau jika pion maju ke D4, maka penjagaan menteri pada petak G4 yang akan terhalang. Jadi gajah ke G4, skak. Raja hanya bisa ke D2, kemudian menteri ke E3, skakmat. Lalu bagaimana jika pion ke C3? Maka menteri ke E1, skak. Paksa benteng memukul menteri. Dan benteng memukul benteng, skakmat. Atau bagaimana
Jika kuda ke C3, maka sama saja. Menteri ke E1 skak, benteng memukul menteri, lalu benteng memukul benteng, skak mat. Langkah yang masih bisa ditempuh oleh putih untuk memperpanjang permainan adalah menteri ke D3 skak, mengorbankan menterinya dipukul oleh gajah, dan dipastikan di sini hitam sudah unggul. Coba kita teruskan. Walaupun di sini gajah tidak memukul menteri, semisal raja menghindar ke C8, putih tetap tidak memiliki pilihan lain selain menteri memukul gajah F5 skak. Maka pion G memukul menteri F5 kembali mengancam skakmat dengan menteri ke E2. Pion ke C3, maka menteri ke E4 mengancam pion G2 dan menahan pergerakan raja putih ke C2. Di sini kemanapun benteng H1 menghindar, tetap akan menjadi korban dari menteri hitam. Semisal benteng ke F1 mengancam gajah, maka menteri ke E2 skak. Raja ke C2, maka menteri memukul benteng F1, kembali mengancam pion G2. Di sini hitam hanya perlu menghabisi sisa-sisa bidak dari pemain putih. Semisal pion ke G3, maka benteng ke H8 mengancam pion H2. Kuda ke A3, benteng memukul pion H2. Pion ke B4, maka gajah ke E3. Raja ke B2. Gajah memukul pion D2. Lalu kuda ke C2. Gajah ke E1. Lalu gajah ke D2. Benteng memukul gajah D2. Benteng ke C1. Kemudian menteri ke D3. Raja ke B3. Pion maju ke B5 menutup pergerakan raja. Kuda ke D4. Menteri ke C4 skak. Raja hanya bisa ke A3. Kemudian menteri memukul pion A2 skak mat. Jadi demikianlah dua buah partai catur yang sangat menarik yang dapat menjadi inspirasi kita dalam permainan catur. Dan sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya, tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unas Sumus.